Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Santi Pratiwi, CGP Angkatan 4, Kabupaten Sragen. Nah, hari ini saya ingin mendemonstrasikan tugas modul 2.3 coaching demonstrasi kontekstual. Nah, pada kesempatan kali ini saya mempraktekkan coaching dengan teknik Tirta dengan rekan sejawat saya, di mana kasus yang ada adalah ada salah satu siswa 1 sampai 2 siswa di kelas 4 yang kasus ini si anak jarang masuk sekolah seperti itu. Nah, wali kelasnya Ibu Evi sebagai wali kelas curhat kepada saya sebagaimana saya ini adalah rekan kerja beliau. Nah, berikut adalah demonstrasi kontekstual. Ya. Bu Vika. Halo Bu Evi. Lagi ngapain Bu? Santai aja nih, siang-siang saat pulang sekolah. Ada yang bisa dibantu Bu? Boleh duduk ya? Pengen ngobrol sebentar. Lagi ngapain ini Bu? Santai sih sambil ini hasil ulangan anak-anak. Ya, ada yang bisa dibantu Bu? Ini Bu, aku tuh pengen cerita. Di kelasku itu adalah 2 siswa yang saling bertetangga, tapi itu membawa dampak yang kurang baik. Jadi gini, jadi kalau si A masuk, nanti si B nggak masuk, si B masuk, si A-nya yang nggak masuk, atau enggak kadang dua-duanya nggak masuk gitu. Dan pernah sih saya datang ke rumahnya, konsultasi, menanyai kayak gitu. Tapi menurut saya orang tuanya itu kurang mendukung anaknya untuk semangat belajar. Oke, dari ceritanya Bu Evi tadi ya, berarti ada 2 anak yang tidak masuk, kadang bergantian juga, dan Bu Evi sudah datang ke rumahnya, tetapi hal itu terulang-ulang lagi. Nah, sebenarnya kalau boleh tahu, kalau Ibu sendiri itu harapannya seperti apa sih untuk anak-anak itu? Ya, kalau saya pasti punya harapan besar agar anak itu rajin ke sekolah. Karena apa? Ketika anak rajin bersekolah, dia akan selalu belajar. Tapi kalau anak ibarat kata perbandingan antara masuk sekolah dan tidak masuknya, banyak tidak masuknya, nah bagaimana belajarnya anak? Padahal masuk sekolah itu kan juga bisa terhitung dari menjadi salah satu faktor agar anak itu bisa naik kelas, karena kan bisa mengerjakan soal ya. Kalau dia nggak masuk, terus bagaimana saya akan memberikan nilai, bagaimana nanti ketika anak-anak mengerjakan soal, pasti kan dia tidak memahami materi. Nah, itu kan takut saya ke depannya untuk cita-cita anak dapat menghambat perkembangan anak juga gitu. Jadi dengan kejadian ini Ibu sebagai wali kelas 4 ya, terutama itu takut gitu ya. Takut anak-anak itu ketinggalan pelajaran seperti itu. Nah, bisa ini ceritakan lebih dalam kekhawatiran selain takut. Takut anak ketinggalan pelajaran itu. Selain takut, kita sebagai guru itu kan juga sebagai orang tua ya Bu. Ketika anak tidak bisa berkembang dengan baik dalam artian khususnya dalam belajar, nah nanti itu saya membayangkan masa depan anak itu. Kalau sekarang aja berangkat sekolah masih SD tidak semangat, apalagi nanti jenjang SMP, SMA. Ketika anak itu dari SD sudah tidak biasa tertib, nah nanti SMP, SMA bagaimana? Jadi ini ya budaya belum membudaya positif ya. Nah, dari yang tadi ada satu langkah yang sudah dilakukan, yaitu dengan bertemu dengan orang tua. Nah, kira-kira apakah hanya ada satu cara itu saja? Kira-kira Ibu sudah punya rencana belum ya, rencana lainnya? Oh, kemarin belum berhasil nih. Nah, kira-kira Ibu ada ini nggak? Ada rencana lain nggak? Ya, kalau saya sih sebenarnya masih merencanakan untuk ini sih, kayak mengajak teman-temannya datang ke rumahnya. Siapa tahu dengan diajak temannya untuk berangkat sekolah akan tertarik berangkat sekolah lagi seperti itu. Tapi ya itu tadi, untuk menemui anak aja kadang kesusahan. Terus di rumah juga orang tuanya sibuk bekerja. Nah, itu jadi kendala yang menurut saya agak susah untuk saling bernegosiasi, berkolaborasi antara orang tua dan guru. Ini
berarti kan kejadian sudah beberapa bulan ya Bu ya, Iya. walaupun sudah itu akhirnya kumat lagi. Nah, padahal Nah, sebenarnya, tapi herannya saya gini Bu, kenapa setiap ujian dia rajin berangkat, tapi iya, iya. setelah ujian kumat lagi, jadi sehari berangkat, sehari enggak, kadang Senin, Selasa, Rabu berangkat, Jumat, Sabtu enggak berangkat, seperti itu. Iya. Dari tadi kan Ibu merencanakan bahwa akan kolaborasi dengan teman-temannya agar dia lebih bersemangat ya Iya. masuk sekolah. Nah, dari mana mulainya itu Bu kira-kira? Ya kita Dengan apa memilih teman itu apakah semua seluruh kelas atau apa? ya yang pertama yang saya arahkan tetap orang-orang yang dekat atau teman bermain, walaupun dia tidak sekelas, kalau teman bermain dia tidak apa-apa. Jadi saya mencari dari kelas-kelas lain yang mungkin rumahnya paling dekat dengan anak itu, agar nanti setiap pagi diampiri, diajak berangkat, seperti itu. Berarti kalau bisa saya urutkan tadi, berarti kan memang strategi selanjutnya kalau kemarin dengan kesana sendirian, Ya. berarti ini bawa teman-teman terdekatnya, tidak harus teman satu kelas. Ya, yang Tapi, penting sering berinteraksi lah. apakah Ibu sudah punya pandangan siapa anaknya itu? Ada di kelas 6, kelas 4, terus itu baru Kalau pandangannya. kelas 6 kan anak murid Iya. saya itu siapa Bu namanya? Mungkin nanti saya bisa komunikasi juga dengan curhat saya ini. Iya. Nah, nantinya akan saya bicarakan ke anak murid saya itu, jadi bisa kolaborasikan dengan, jadi memudahkan dia. Kalau boleh tahu namanya siapa anaknya? Siapa? Siapa ya namanya Bu? Agak lupa tapi Ya, orangnya. nanti misalnya ya kan Nanti ibu pas kan anaknya baru loh, belum mengenal anak-anak saya, nanti bisa kita koordinasi. Nah, apakah masih ada yang belum dengan ungkapkan, maksudnya selain ketakutan itu kayak gitu? Ya untuk saat ini yang saya pikirkan tetap masa depan anak ya Bu, karena di masa anak SD kan masa perkembangan yang sangat emas bagi anak-anak. Jadi sebisa mungkin kita menanamkan karakter baik untuk anak. Jadi tetap saya itu pengen berusaha anak-anak itu tertib belajar, tertib berangkat sekolah. Ya karena apa? Ya itu tadi, anak itu kan sebisanya sebenarnya kan kalau SD itu kan meniru. Sebenarnya kan kita sebagai guru juga sudah memberikan contoh bahwa kita ya juga rajin berangkat ngajar, terus mengajak anak-anak untuk belajar dan bermain dengan tertib dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, untuk perkembangan selanjutnya ya itu kan juga tugas kita ya sebagai guru. Makanya yaitu kita harus selalu merangkul anak-anak ketika anak-anak itu sudah loyo, tidak semangat untuk belajar, bagaimana caranya kita mengajak anak agar tetap rajin ke sekolah untuk meraih cita-cita. Ya kita arahkan untuk apa? Ya masa depan anak. Ya tadi waktu anak kan kalau masih pengalaman saya kan, kalau kita kan di sekolah dengan waktu PTM ini kan mentok 4 jam seperti itu dengan orang tua tadi. Tapi Ibu kalau misalnya komunikasi dengan orang tua, bagaimana orang tua di sana? Ya ini sih Bu, Apakah hanya karena sebatas japri atau sudut itu seperti apa? ya japri pasti. Ketika anak tidak masuk pasti saya langsung menanyakan anak ini tidak masuk karena apa gitu. Dan anak selalu beralasan bahwa dia sakit, dia ada kepentingan. Tapi kan masa anak tiap hari ada kepentingan ya? Itu respon dari orang tuanya. Iya. Respon orang tua seperti itu. Dengan waktu ke rumahnya itu memang ketemu orang tuanya secara langsung. Secara langsung bertemu, tapi tidak bisa ngobrol banyak karena terbatasnya waktu mau berangkat kerja. Jadi ya hanya bisa mengarahkan, mengajak, mengasih tahu bahwa ayo Ibu, kita sama-sama mendorong anak untuk rajin berangkat ke sekolah. Bahkan saya di grup aja juga menjelaskan secara jelas bahwa si A, si B ini mohon untuk diajak berangkat sekolah sama-sama gitu. Jangan sampai ada anak yang tertinggal seperti itu. Tapi sebenarnya jenengan itu juga maksimal ya Bu, komunikasi orang tua aja sudah berkesinambungan. Iya, tapi ya sebenarnya. memang respon orang tua itu karena orang tua tadi bekerja Iya. gitu, dari cerita jenengan. Ya itu memang menjadi kita teladan dan sudah bagus sih, itu juga sudah memberikan keteladanan, sudah perhatian ke anaknya itu juga. Nah, hal-hal yang tadi yang jenengan jelaskan itu sebenarnya banyak banget tuh Bu ya. Saya kalau misalnya saya ulangi lagi itu misalnya komunikasi tetap terjalin karena itu kan wajib itu. wajib. Terusan yang kedua dengan tadi mengatakan bahwa strategi barunya dengan mengajak temannya agar temannya mau memotivasi juga. Terus nah
dari hal-hal yang perlu dilakukan tadi, rencana jenengan tentu dilaksanakannya itu tadi gimana Bu rencananya? Kalau saya Dalam tetap waktu dekat atau memang sudah memulai sebenarnya Bu, sudah saya mulai dari waktu kan kemarin PTS anak rajin nih, ya tiap hari rajin. 1 minggu setelah PTS masih rajin, tapi setelah itu mulai lagi. Iya, nggak masuk. Nah itu waktu udah mulai dia masuk nggak masuk itu saya udah menerapkan apa kayak motivasi agar anak itu berangkat. Bahkan ketika anak itu hari ini nggak berangkat, besok berangkat, itu saya konfirmasi. Dan kadang pun anak ini menjawab bahwa dia tidur di rumah gitu. Jadi saya juga heran, tidur apa nggak dibangunkan orang tua, seperti itu kan. Jadi kita pun kadang mau mendorong semaksimal mungkin ya Bu, tapi kalau lingkungan di rumah tidak mendorong, kita juga akan kewalahan seperti itu. Jadi saya pun juga kalau ditanya sudah menerapkan apa belum, sudah saya terapkan. Dan bahkan saya lakukan setiap hari. Anak nggak berangkat, besok berangkat saya tanya. Iya. apa dipandu juga Iya. ya. Dan bahkan tugas-tugas yang mereka tinggal itu pun kadang saya tanyakan, Mas kemarin mengerjakan ini, ayo kerjakan dulu. Jadi kadang materi anak si A dengan teman-teman yang berangkat itu saya bedakan, saya dampingi belajarnya. Niat saya agar anak ini juga paham, anak ini bisa mengejar materinya, nanti nilainya juga tidak tertinggal dengan teman-temannya, seperti itu. Tapi ya gimana ya Bu, kitanya sudah semangat tapi lingkungannya yang nggak semangat Kan gitu. sekarang udah kita udah sharing nih ya, udah curhat. Nah rencana ini kan sudah dimulai. Nah kira-kira mau mengajak atas rencana mengajak anak itu kapan Bu? Setiap harinya atau apa itu? Nah, Apakah sudah ada rencana? belum sih, saya melihat perkembangan saat ini dulu, minggu-minggu ini dulu Bu. Nanti minggu-minggu ini tidak ada perubahan, mungkin saya akan dihubungi panjenengan untuk minta izin untuk mengajak anaknya ke rumah gitu. Ya, jadi dukungan yang diperlukan untuk rencana-rencana tadi siapa saja? Saya ya sebagai wali kelas. Sebagai wali kelas pasti. Terus siapa lagi kira-kira? Muridnya, siswanya, panjenengan. Terus ya pasti saya akan membutuhkan guru-guru juga sih, dalam artian saya itu maksudnya ketika ada masalah, alangkah baiknya diselesaikan sama-sama kan. Ya walaupun itu masalah kelas saya, siapa tahu dengan saya sharing ke jenengan, sharing ke guru-guru yang lain, saya mendapatkan pengalaman-pengalaman dari kelas-kelas yang lain ketika mungkin pernah ada kasus seperti itu. Nah itu kan saya bisa selain itu juga saya tahu kasusnya, maksudnya kan nanti kemudian hari dia akan naik kelas bahwa saya menemui itu nggak kaget lagi. Nah kalau bisa kan itu cukup sampai kelas saya Ya, aja. betul sekali. Nanti naik tingkat mereka sudah beradaptasi dengan baik. Niat saya seperti itu. Jadi sebisa mungkin saya ingin menuntaskan inilah agar kelas 5 kan juga udah penilaian evaluasi ya KM ya Bu. Terus kelas 6 juga udah ujian sekolah, ujian praktek, tanggung jawabnya anak itu akan semakin besar. Jadi nggak bisa kita biarkan anak yang seperti ini. Ayolah segera kita rangkul, kita tertibkan anak itu, kita semangati anak itu agar belajarnya lebih bagus. Kalau saya seperti itu sih niatnya Bu. Ya semoga. Ya pasti sih ya, karena nanti saya ketika jenengan tadi mau mengajak salah satu anak untuk datang ke rumahnya itu nanti akan saya si anak nanti akan saya konfirmasi bagaimana biar saya juga itu mereka seperti yang Ibu jelaskan tadi tujuannya dia sekolah itu apa, nanti akan saya jelaskan ke anak biar dia ikut membantu jenengan seperti itu ya. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama kan seperti teman tadi kan rekan sejawat itu kita kan harus namanya. Ya saya cuma nggak enak aja Bu kalau nanti naik kelas kok anak ini banyak kekurangannya dibanding teman-temannya, kan juga kasihan. Tapi kalau ditinggalkan kelas dia akan semakin malu. Saya kan takutnya di situ. Dia mentalnya aja, maksudnya dengan teman sebaya aja dia merasa mentalnya malu, apalagi nanti dengan adik tingkat ya gitu. Kan ya ini kan dia udah terdampak COVID 2 tahun lebih kan, kemampuan juga kalau misalnya nggak di sekolah juga di rumah tadi orang tua bekerja ya. Oke, semangat menceritakan kehidupan bangsa. Nah, tadi demonstrasi kontekstual yang sudah saya lakukan dengan Bu Evi sudah kami laksanakan, di mana ada beberapa hal yang sudah Bu Evi rencanakan untuk menyelesaikan masalahnya
atas solusi yang beliau bangun sendiri. Dari pengalaman coaching ini diharapkan bahwa coaching ya, bisa mendapatkan solusi permasalahannya dari dirinya sendiri, sebagaimana coach memfasilitasi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang membangun solusi atas permasalahan yang dihadapi. Nah, dari langkah teknik Tirta ini, yang pertama adalah tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksinya, kemudian tanggung jawab. Dari Tirta ini tadi kurang lebih sudah dilaksanakan dan diharapkan nanti ada eksekusi dari IFP, yaitu melaksanakan langkah-langkah atau hal-hal yang sudah kami diskusikan tadi. Terima kasih.